Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perkembangan anak usia 3-7 tahun. Nah, sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Elgan Ghazalo, ada Indah Cahyani Zega, ada Michael Inadi Gawi, dan juga ada Vili. Untuk presentasi pertama, silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial pada anak. Jadi, sosial anak adalah suatu proses dalam kehidupan anak untuk berperilaku sesuai dengan norma atau aturan dalam lingkungan kehidupan anak. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Jadi pada awalnya manusia itu dilahirkan belum bersifat sosial, dalam artian belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah dirasakan sejak usia 6 bulan. Di saat itu mereka telah mampu mengenal manusia lain seperti ibunya dan anggota keluarganya. Di sini juga ada faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak. Yang pertama ada faktor keluarga. Jadi di faktor keluarga ini merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap beberapa aspek perkembangan pada anak, termasuk juga perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. Jadi di dalam keluarga berlaku juga norma-norma kehidupan keluarga dan dengan demikian pula pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan budaya pada anak. Jadi proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarganya sendiri. Pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga juga. Terus yang kedua ada faktor kematangan. Jadi di faktor kematangan ini bersosialisasi juga memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial. Memberi dan menerima pendapat orang lain memerlukan juga kematangan intelektual dan emosional. Terus di samping itu, kemampuan berbahasa juga ikut pula menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik, sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsi dengan baik. Terus yang ketiga ada status sosial ekonomi. Jadi di kehidupan sosial ini banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga. Di dalam lingkungan masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Jadi secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompok akan memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya itu sendiri. Terus yang keempat ada pendidikan. Jadi pendidikan juga merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial pada anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Jadi pendidikan itu dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan atau sekolah. Terus yang kelima ada dari individu anak. Jadi dari individu anak ini perilakunya akan
banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Sehubungan dengan itu, dalam kehidupan sosial anak akan senantiasa menjaga status sosial dan ekonomi keluarganya. Nah, yang terakhir ada kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Jadi kemampuan berpikir mengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial pada anak. Jadi sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan bersosial dan hal ini akan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Pada kasus tertentu, seorang yang jenius atau superior sukar untuk bergaul dengan kelompok sebaya, karena pemahaman mereka telah setingkat dengan kelompok umur yang lebih tinggi. Sebaliknya, kelompok umur yang lebih tinggi atau dewasa tepat menganggap dan memperlakukan mereka sebagai anak. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Sekarang saya akan menjelaskan perkembangan moral. Perkembangan moral pada diri anak sangatlah penting, karena anak belajar dari hal yang sederhana, tetapi bermakna bagi kehidupan anak di masa dewasanya. Istilah moral sendiri berasal dari kata Latin mos atau moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip moral. Jadi, moral merupakan cerminan dari perilaku. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral adalah proses penalaran tentang aturan, adat istiadat, kebiasaan, tingkah laku, dan tata cara kehidupan yang baik, sehingga anak mengetahui mana saja hal yang baik yang dapat ditiru dan mana saja hal yang tidak dapat ditiru. Contoh, seperti sikap orang tua dalam keluarga, menggambarkan sikap orang tua terhadap anak, sikap ayah terhadap ibu, atau sebaliknya, dapat mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu melalui proses peniruan. Sikap sebaiknya dilakukan oleh orang tua adalah sikap kasih sayang, keterbukaan, musyawarah, dan konsisten. Baik, di sini ada beberapa tahap perkembangan moral pada anak, yaitu bayi, balita, dan prasekolah. Pada tahap bayi, seorang bayi belum memiliki kapasitas untuk menggambarkan atau mengembangkan kecerdasan moralnya. Pada tahap balita, anak menginjak 1 tahun. Anak belum memiliki kemampuan untuk menilai sesuatu apakah benar atau salah. Dan di tahap prasekolah, anak yang udah berumur 3-7 tahun inilah saatnya di mana anak mulai memasukkan nilai-nilai keluarga ke dalam dirinya. Apa penting bagi mama dan papa juga akan menjadi penting baginya. Disinilah kita mulai dapat mengarahkan perilakunya sehingga sesuai dengan aturan dalam keluarga. Dalam tahap inilah anak mulai memahami bahwa apa yang mereka lakukan akan mempengaruhi orang lain. Sekarang kita akan membahas tentang karakteristik perkembangan moral anak di usia 3-7 tahun. Mengenal dan membedakan perilaku baik atau sopan dan buruk. Anak mengenal dan tahu perilaku yang baik atau sopan dan buruk, lalu anak mampu meniru perilaku yang baik atau sopan dan tidak melakukan perilaku yang buruk. Yang kedua, membiasakan diri berperilaku baik. Orang tua, guru maupun orang dewasa yang berada di sekitar anak harus selalu mengawasi
dan memberitahu dengan baik ketika anak berbuat yang tidak seharusnya. Misalkan ketika anak memukul teman, anak diberitahu bahwa memukul tidak baik karena nanti akan sakit, dan memahami perilaku mulia atau jujur, penolong, sopan, dan hormat. Anak mengerti perilaku mulia seperti jujur, tidak berbohong kepada teman, orang tua, guru, dan yang lainnya, serta memiliki rasa hormat kepada orang tua. Dan dengan sikap sopan atau baik, anak dapat menolong kepada siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Saya akan mengambil alih presentasi pada hari ini, yaitu saya akan membahas perkembangan pada aspek agama. Nah, anak-anak pada awalnya menerima agama atas kehendak orang tuanya karena gambar mental disusun oleh orang tuanya. Nah, lambat laun, anak-anak menerima agama atas kehendaknya sendiri karena gambar yang pernah dilihatnya atau pernah didengarnya di lingkungan sekitarnya sebagaimana ia belajar. Nah, contohnya nih, anak berdoa kan karena mengikuti keyakinan orang tuanya. Namun setelah mengalami pembelajaran agama, ia pun mengerti bahwa berdoa adalah cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Baik, sampai di sini akan dilanjut oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa tugas perkembangan anak-anak yang menurut Robert J. Harvils. Toilet traveling itu seperti yang pertama itu toilet traveling itu seperti kayak macam berlibur lah lebih tepatnya, kayak kemana begitu, kayak ke gunung atau ke pantai. Yang kedua tuh belajar membedakan jenis kelamin. Nah, di sini saya akan menjelaskan belajar membedakan jenis kelamin itu tuh kita kalau kita harus belajar, kita harus mendidik orang tua harus mendidik itu tuh bagaimana cara belajar bagaimana seorang orang tua cara mendidik seorang anak yang harus membedakan. Yang ketiga, belajar mencapai stabilitas fisiologi itu. Yang keempat, belajar kontak perasaan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan belajar kontak perasaan. Dari sini kita kayak macam ada perasaan begitu. Tentunya rasa kasih sayang, rasa peduli sama orang lain begitu. Yang berikutnya tuh belajar membedakan baik buruk. Di sini saya akan menjelaskan belajar membedakan baik buruk itu tuh bagaimana kita harus harus melihat baik buruknya atau tingkah laku seseorang dalam melakukan sesuatu begitu. Nah, lebih tepatnya begitu. Yang berikut itu mengembangkan hati nurani. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengembangkan hati nurani. Mengembangkan hati nurani itu kayak macam kita berdoa kepada yang di atas lah. Itu begitulah, mencapai kebebasan pribadi. Mencapai kebebasan pribadi itu kayak gimana ya? Kau harus bisa ambil keputusan yang benar kayak macam hanya kayak begitulah. Baik, kita sudah mencapai penghujung materi. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya